Apa itu association rule? Association rule meaning adalah salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau korelasi yang menarik antara variabel-variabel dalam kumpulan data yang besar. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan utama dari association rule meaning adalah untuk mengekstrak aturan-aturan yang bermakna dari dataset besar dengan cara yang efisien. Dalam praktiknya, manfaat dari ARM tidak terbatas hanya pada analisis pembelian, melainkan meluas ke berbagai sektor industri dan penelitian akademis. Konsep dasar. Untuk memahami association rule meaning secara mendalam, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami dengan baik. Konsep-konsep ini membentuk fondasi dari seluruh proses analisis asosiasi, mulai dari pemrosesan data hingga interpretasi hasil. Konsep dasarnya itu ada 4. Yang pertama, item set dan transaksi. Kedua, frequent item set. Ketiga, prinsip a priori. Keempat, pembangkitan aturan asosiasi. Ukuran penting dalam association rule meaning. Evaluasi kualitas sebuah association rule sangat bergantung pada metrik pengukuran yang digunakan. Terdapat beberapa ukuran penting yang umum digunakan dalam association rule meaning, masing-masing dengan makna dan interpretasi yang berbeda. Yang pertama itu support mengukur seberapa sering sebuah item set muncul dalam data secara keseluruhan. Yang kedua, convenience mengukur seberapa sering aturan X ke Y terbukti benar. Yang ketiga, leaf mengukur seberapa jauh lebih kuat hubungan antara X dan Y dibandingkan jika keduanya tidak berkorelasi sama sekali. Yang keempat, confusion adalah ukuran yang mengevaluasi seberapa jauh aturan X dan Y bergantung pada hubungan antara X dan Y. Yang kelima, Lerafes mengukur perbedaan antara frekuensi kemunculan X dan Y bersama-sama dibandingkan jika keduanya benar-benar independen. Ya. Algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma klasik dan paling banyak dipelajari dalam association rule meaning. Algoritma a priori bekerja dalam 2 fase, yaitu pencarian frekuen item set melalui multiple pass atau data dan pembangkitan aturan asosiasi dalam frekuen item set yang ditemukan. Tantangan dalam association rule meaning. Meskipun association rule meaning merupakan teknik yang powerful, penerapannya dalam dunia nyata menghadapi berbagai tantangan teknis maupun non-teknis. Memahami tantangan-tantangan ini penting untuk dapat memilih strategi yang tepat dalam implementasi. Adapun tantangan 1. Tantangan skalabilitas. 2. Masalah threshold selection. 3. Aturan yang tidak bermakna. 4. Tantangan pada data multidimensional. 5. Permasalahan imlasen data. Praktisi dalam association rule meaning. Berikutnya adalah panduan komprehensi mengenai best practice dalam setiap tahapan proses ARM. 1. Persiapan dan processing data. 2. Memilih parameter yang tepat. 3. Pemilihan algoritma yang sesuai. 4. Evaluasi dan interpretasi hasil. 5. Penanganan hasil yang besar. Kelebihan dan kekurangan association rule meaning. Kelebihannya ada 4, yaitu interpretabilitas tinggi, unsupervised learning, penemuan pola tersembunyi, dan fleksibilitas aplikasi. Untuk kekurangannya tersendiri ada 4 juga. Yang pertama adalah computational complexity, tidak menangkap hubungan kausalitas, sensitivity terhadap threshold, dan yang terakhir adalah masalah dengan data kategorikal tinggi. Studi kasusnya ada market basket analysis pada supermarket,
Yang pertama ada proses analisis. Tim analisis dapat melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, membersihkan data transaksi, menghapus data kosong, menstandarkan nama produk, dan menghilangkan data yang tidak relevan. Kedua, menggunakan algoritma FP-Growth dengan minuman support 2% dan minuman confidence 60%. Yang ketiga, dari sekitar 1,8 juta transaksi bersih dan 5.000 item unik ditemukan, ada 12. Yang pertama, 12.847 frequency item set, yang kedua 8.234 aturan asosiasi, dan ketiga setelah difilter menggunakan nilai LIF lebih dari 2,0 diperoleh 1.205 aturan yang dianggap penting untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua adalah temuan utama. Analisis menghasilkan beberapa pola pembelian yang menarik, antara lain pelanggan yang membeli popok bayi pada Jumat sore memiliki kemungkinan 38% lebih tinggi membeli bir dibandingkan pelanggan lain. Kedua, pembeli pasta gigi sering membeli sikat gigi juga. Confidence 78%, LIF 3,2. Pembelian tepung dan gula sering diikuti pembelian baking powder dan vanili. Confidence-nya 65%, LIF 4,8. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan antar produk yang mungkin tidak terlihat secara langsung oleh manajemen toko. Ketiga, ada implementasi hasil. Berdasarkan aturan asosiasi yang ditemukan, supermarket melakukan beberapa strategi. Yang pertama, menempatkan produk yang sering dibeli bersama pada rak yang berdekatan, membuat paket promosi atau bundling produk terkait, dan yang terakhir, mengatur persediaan barang berdasarkan pola pembelian pelanggan. Keempat, ada dampak bisnis. Setelah strategi tersebut diterapkan, supermarket mengalami peningkatan rata-rata nilai transaksi sebesar 12% dalam 3 bulan pertama. Strategi pemasaran menjadi lebih efektif, dan yang terakhir, pengalaman berbelanja pelanggan menjadi lebih baik karena produk yang dibutuhkan lebih mudah ditemukan.